Bulan Mei teman-teman ya, Mei ya, katanya sih ini bulan dari segala kemungkinan ya kan, maybe ya, maybe yes, maybe no gitu kan. Ayo kita baca yuk teman-teman ya, apa aja sih kemungkinan yang baik gitu kan, peristiwa-peristiwa apa sih yang luar biasa gitu kan ya, supaya ya kamu semua bisa jauh lebih semangat. Kita lihat berkahnya kamu, kewajiban, keajaibannya kamu yang mungkin atau potensinya bisa terjadi di bulan Mei nanti ya. Oke teman-teman, kita baca buat kalian ya, buat teman-teman Gemini di readingan kali ini. Right, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Buat teman-teman Gemini, ini general ya, jadi ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan seneng, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula gitu kan ya. Supaya apa? Supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga pastinya jadi positif ya. Dan juga kalian boleh yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia, konsultasi berbayar ya teman-teman ya. Itu ada di description ya, alamat emailnya oraclecardindonesia@gmail.com, dan juga di description ada link untuk kalian menuju ke 3 channel lain dari Oracle Card Indonesia, which is yang paling baru ya. Itu adalah audio sound therapy teman-teman ya. Jadi buat kalian semua yang bingung, Kak aku kepingin menerapi diri tapi bingung caranya kayak gimana, kamu langsung ke sana aja teman-teman ya. Dan pilihlah ya di playlist sesuai dengan kebutuhannya kalian pada waktu itu, pada waktu kalian ngeklik itu gitu kan ya. Apa ya, buat finansial juga ada, buat memperbaiki relationship juga ada ya, dan sebagainya. Dan kalau misalkan ada pertanyaan, kalian boleh nanya ya di channel yang ketiga tersebut ya. Jangan nanya di sini teman-teman ya. Kalau nanya di sini, nanya seputar readingan ya. Oke, Gemini ya, ayo kita baca yuk. Yang pertama terlebih dahulu kita bakal lihat overall ya, secara overall di bulan Mei ini seperti apa sih buat kamu ya. Secara overall di bulan ini ya, ada apa sih? Kita lihat. Oke. Strength, illusion, emotion. Jadi bulan ini bulan gak gampang sebenarnya ya. Dibukanya gitu banget Kak gitu. Udah ngasih sugesti yang negatif nih. Ya enggak dong, itu kan negatif atau positif tergantung yang ngedengerin nih gitu ya. Jadi apakah bulan ini bulan yang akan smooth ya buat kamu ya? Bulan ini adalah bulan yang butuh perjuangan gitu kan ya. Tapi ya bukan berarti kamu nggak bisa mengatasi ini gitu. Bisa diatasi dengan cara apa ya? Hindari teman-teman ya, hindari untuk sementara waktu satu lingkungan yang toksik. Orang-orang sekitarnya kamu kalau misalkan ya udah mengarah-arah ke arah vibrasi atau frekuensi yang menurun gitu kan, dia ngajakin hal yang nggak bener, ngomongin di belakang atau apa dan sebagainya, atau mungkin membuat kamu perasaan kamu nggak nyaman, untuk sementara waktu nggak usah berkumpul dulu ya. Untuk sementara waktu dihindari terlebih dahulu ya lingkungan-lingkungan yang toksik tersebut, karena bisa jadi ya lingkungan atau hal-hal eksternal ya ini akan mempengaruhi pikirannya kamu di bulan ini teman-teman ya, which is pikiran kamu ini lagi bener-bener butuh pengendalian yang ekstra ya, luar biasa, butuh kesabaran karena ada peristiwa-peristiwa atau hal-hal dimana kamu tuh kayak dihadepin ke mesti sabar dulu ya. Seperti itu sih teman-teman. Jadi hati-hati dengan emosi ya. Emosi kamu ya sesaat gak akan pernah bisa nyelesain apa-apa, yang ada sesaat malah menghancurkan banyak hal gitu kan. Kita pikirkan dulu sebelum kita bertindak ya, seperti itu. Jadi potensinya seperti itu dari lingkungan eksternal ya teman-teman ya, pihak-pihak eksternal yang kepingin force ya, kepingin menekan kamu ya di bulan Mei ini, potensinya ada ya. Lalu juga ini yang membuat pada akhirnya pikiran-pikiran kamu jadi melanglang buana entah kemana ya. Dan memang ini juga nih teman-teman ya, peristiwa-peristiwa on off ini terjadi gitu ya, bukan hanya sekedar emosi aja. On off-nya kamu itu artinya ada juga orang-orang di masa lalu yang hadir kembali ya, potensinya itu ada. Tapi ini kartu ini ya teman-teman, selain kartu kesabaran, kartu yang
mengingatkan kita gitu kan ya, untuk selalu sabar, untuk selalu memperkuat diri gitu kan. Ini juga potensinya segala macam aspek dalam kehidupan kamu sebenarnya ini mungkin aja bisa terangkat teman-teman ya di bulan ini. Nah, nanti caranya kayak gimana kita bakalan lihat lebih detailnya ya, di keuangan, ya kesehatan dan hal-hal yang mungkin terjadi ya. Kita lihat yuk. Buat keuangan kamu ya. Keuangan kamu dulu di bulan ini seperti apa ya? Keuangan kamu. Oke, keuangannya kamu. Oh. Oke, kalau kita bicara tadi ya di overall ya ada illusion. That means ini keluar lagi ada drama nih teman-teman ya. Drama itu biasanya berbeda banget dari yang namanya kenyataannya seperti apa. That means itu yang disebut dengan ilusi yang ada di pikirannya kita gitu. Nah, untuk keuangannya kamu ya di bulan ini sebenarnya kalau dibilang quiet lumayan quiet oke lah teman-teman ya. Tapi as long as potensi pengeluaran dadakan ini ada ya, pemasukan dadakan tapi juga ada teman-teman. Jadi nggak usah khawatir gitu kan yang dadakan ini ya tiba-tiba gitu kan ya, nggak bisa diprediksi ya. Ini ya potensinya ada. Semoga pemasukan jauh lebih baik ya teman-teman ya ini. Jadi as long as kamu bisa sabar, sebenarnya ada peluang-peluang untuk bisa kamu ambil ya. As long as kamu tidak yang namanya terpengaruh sama drama-drama yang ada di pikiran kamu sendiri ya, ini juga akan bisa jadi kesempatan yang baik untuk kamu melihat peluang ya. Tapi kalau kamu bingung sendiri ya, ruwet sendiri sama pikiran kamu, jauhlah kamu dari yang namanya bahagia itu sendiri gitu kan. Yang ada malah tambah ribet ya, konflik-konflik juga mungkin terjadi ya karena potensinya ada. Nah, bijaksana dalam keuangan ya teman-teman ya, beli yang penting dulu. Apalagi kalau misalkan udah dilihat di sini ya potensinya ada pengeluaran dadakan atau pemasukan dadakan ya kan, kudu siap juga ya. Sementara waktu saving terlebih dahulu, kejar financial freedom ya, seperti itu. Jadi ya potensinya buat keuangan kamu seperti ini ya. Kalau udah tahu kayak begini, oh gimana caranya, oh saving dulu gitu kan ya. Dan kalau memang perlu atau butuh, kamu catat pengeluarannya kamu teman-teman ya. Jadi tahu duitnya kamu ya, kamu memanage itu dengan sangat baik. Oh ini keluar buat ini. Kok kenapa ya selama ini kayak pemasukan ada aja tapi bocor aja keluarnya gitu. Nah, karena nggak pernah yang namanya kamu manage dengan baik. Dicatat. Jadi kamu tahu in outnya itu seperti apa gitu. Itu akan jadi rutinitas yang mungkin membosankan teman-teman, tapi itu akan bisa menyelamatkan kita ya. Setidaknya kita tahu ya pengeluarannya buat apa aja. Lalu pos-posnya ya, pos-pos ibaratnya mesti keluar buat ini. Kalau kita terbiasa memanage keuangan kita, which is itu kan skup kecil ya, lingkup yang kecil ya teman-teman. Kalau nantinya suatu saat kita bakalan dapat kewajiban kayak gitu kan, tanggung jawab kayak untuk skup lingkup keuangan yang jauh lebih besar, kita udah nggak kaget gitu loh ya, seperti itu teman-teman. Oke, ini buat keuangan kamu ya. Sekarang kita akan menuju ke love story-nya kamu. Love story-nya kamu kita baca buat kalian yang jomblo ya. Terus habis gitu buat yang teman-teman yang sudah relationship ya, sudah menikah lah atau pacaran lah atau apa gitu kan dia. Dan ya untuk kalian yang sedang terlibat complicated relationship, jadi yang ruwet-ruwet sendiri gitu kan ya, kita lihat nih apa aja pesannya buat kamu ya. Oke, buat kalian yang jomblo teman-teman ya, ini sebenarnya buat
bulan ini akan jauh lebih baik kalau kamu fokus sama cita-cita kamu dulu aja deh ya, sama apa yang kamu mau tuju, apa yang kamu mau selesaikan bulan ini. Karena besar kemungkinan masalah-masalah atau problem-problem yang berkaitan dengan keuangan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan ya, ini sedang membutuhkan perhatian sangat tinggi gitu buat kalian yang jomblo ya. Jadi fokusnya ke sana aja dulu deh gitu ya, nggak usah ke love-lovean dulu gitu ya. Kalau bisa ya extrovert, semua berteman ya, perluas pergaulan juga nggak apa-apa ya, nggak masalah juga, tapi tetap fokusnya ke hal yang lain dulu yang jauh lebih prioritas ya, seperti itu. Lalu buat kalian yang have relationship ya teman-teman ya, mungkin beberapa lagi merasa bosen ya, lagi ada kebosanan, lagi kepingin melakukan sesuatu hal yang kayaknya tuh yang berbeda lah dari rutinitas yang setiap harinya sama pasangan kamu gitu ya. Diingetin juga nih buat kalian ya, punya waktu buat orang yang disayang, buat keluarga juga lebih peduli ya kayak gitu. Karena kalau kita udah berkeluarga, kita udah punya pasangan dan sebagainya ya teman-teman ya, kemungkinan besar waktunya akan berbeda ketika dengan kamu ibaratnya jomblo gitu kan ya, dengan kamu masih pacaran aja, itu pasti akan berbeda, ada prioritas-prioritas gitu. Dan pasti yang namanya kejenuhan itu nggak bisa dihindari, tapi ya cara, the way kita merespon ke kejenuhan tersebut ini yang sebenarnya patut untuk lebih hati-hati ya kalau udah married gitu kan ya. Karena apa, kalau misalkan me time-nya kamu sendiri sampai seminggu sampai 2 minggu gitu kan ya, terus ketemu sama orang yang kebetulan pas lagi bosen itu bisa men-cheers up-kan suasana, nah ini kan juga nggak bagus ya teman-teman ya. Hati-hati sama godaan juga ya, seperti itu. Jadi ajak pasangannya gitu kan ya, ajak keluarganya ya untuk punya waktu, make a moment gitu kan ya bersama. Seperti itu akan jauh lebih oke ya, dan meminimalisir gitu setidaknya hal-hal yang kurang baik ya. Apalagi kalau misalkan long distance marriage ya teman-teman, ini rawan banget gitu. Janganlah kalau bisa ya, kecuali kepaksa banget ya, kalau bisa diikuti gitu kan ya, karena memang kodratnya begitu kan ya. Kalau bisa tidak terpisah ya, dan selalu ada gitu kan mendampingi, itu akan meminimalisir sekali problem-problem yang mungkin terjadi, seperti itu. Lalu buat kalian yang have a complicated relationship ya teman-teman ya, hayo ya, ngejaga yang namanya family, ngejaga yang namanya pasangan, menjaga yang namanya kepercayaan itu berat banget teman-teman ya. Jadi jaga komitmennya kamu ya, usahakan tidak gampang tertarik atau tebar pesona ya sama orang-orang sekitar gitu kan ya, kalau kamu udah punya pasangan ya. Ataupun kalau misalkan orang yang kamu suka ternyata udah punya pasangan, ya jangan gitu loh ya. Jadi diingetin untuk seperti itu teman-teman ya, buat love readingnya kamu nih teman-teman ya. Lalu kita lihat untuk kesehatan ya sekarang ya, kesehatan kamu ini seperti apa sih? Kalau kita nggak berbuat apa-apa ya, kita ngarepnya sehat sih gitu kan, tapi kita diem aja, olahraga juga kagak gitu kan, jaga makan juga enggak ya, pokoknya kayak nikmati aja lah gitu ya, gitu banget teman-teman. Nikmati aja hidup ini wes, pokoknya kita makan aja gitu, kita happy gitu, pasti kita panjang umur gitu. Ya iyalah gitu kan, kalau kita happy kita pasti juga akan yang namanya memompa semangat, dan pasti akan jauh lebih happy kan ya, lebih bahagia ya. Secara usia juga pasti akan jauh lebih potensi, harapan hidupnya jauh lebih oke lah, lebih tinggi gitu. Tapi ya ingat teman-teman, kalau kita tidak juga menjaga ya secara fisik ya juga sama aja gitu loh ya. Jadi harus jalan tiga-tiganya sih ya, fisik, eterik, spirit ya, seperti itu. Jadi lakukan perubahan ya, lu jaga
Yang namanya kesehatan kamu tuh sesuai dengan porsinya kamu ya. Jadi jangan mudah yang namanya tergoda-goda sama sesuatu yang sifatnya sesaat. Contoh ya, udah makan nih gitu kan ya, tapi ada godaan, wih cemilannya luar biasa banget gitu ya. Gak apa-apa, ngemil aja tapi dikit gitu ya. Tahu porsinya, tahu batasnya. Olahraga, wih lagi semangatnya olahraga nih, wah ya sehari olahraga bisa 3 jam gitu. Waduh ya, padahal kemungkinan ya kamu bukan seorang ibaratnya atlet atau seorang apa yang mengharuskan olahraga yang terlalu berlebihan gitu, juga nggak bagus ya teman-teman ya. Semua ada porsinya lah, sesuai dengan tinggi badannya kamu, kebutuhannya kamu apa gitu. Jadi ya sesuaikan ya, seperti itu. Lalu juga ada power ya. Power ini potensinya di bulan ini ya, pikirannya lagi bener-bener keras banget ya, yang harus dipikir banyak ya. Jadi hati-hati dengan sakit kepala ya, lalu juga kaku-kaku seputar leher belakang sampai pundak ya, bahkan sampai punggung ya, karena ini ada beban tanggung jawab yang sangat luar biasa ya teman-teman ya. Jadi ya belajar untuk pahami diri, dengerin badannya teman-teman ya, karena badan kita itu semuanya trap emotion. Kalau kita lakukan itu tiap saat, numpuk-numpuk emosinya ya, bagian tubuh kita juga pasti akan demo gitu, seperti itu ya. Lalu juga ada ego ya teman-teman. Kalau di kesehatan kita udah tahu nih ya, jangan paksa tubuh kita gitu kan. Kalau udah tahu pola hidupnya nggak sehat ya udah berhenti gitu kan ya. Udah tahu nggak bener ya jangan dijalanin terus gitu ya, seperti itu untuk kesehatan kamu di bulan ini ya. Jadi hal-hal yang mungkin terjadi apa sih teman-teman? Kita lihat untuk hal-hal baik ya, peristiwa baiknya apa ya. Kita lihat peristiwa baiknya itu apa sih. Oke. Buat kalian yang pernah merasa banget ya namanya di bulan-bulan kemarin mungkin diperlakukan gak adil gitu kan ya sama siapapun lah ya, orang sekitar ya kamu, orang yang kamu percaya, merasa dikhianati dan sebagainya. Bulan ini adalah bulan yang baik gitu kan, karena bulan dimana kamu potensinya bisa dapat keadilan ya, sesuai dengan apa yang kamu harapkan ya, seperti itu ya. Jadi situasi yang kamu alami yang kemarin-kemarin ya, mungkin terkait dengan hubungan juga bisa gitu kan ya, atau pekerjaan juga bisa ya, relationship kamu dengan seseorang, koneksi dan sebagainya juga bisa ya, yang kemarin-kemarin kamu ingin dapatkan ya, keadilan dan sebagainya kamu dapetin gitu. Contoh, kalau misalkan kamu kepingin yang namanya sesuai dengan apa yang sudah kamu lakukan selama ini di pekerjaan ya, kepingin dong yang namanya ke jabatan yang jauh lebih baik gitu kan ya, atau ke peningkatan gaji yang jauh lebih baik ya, ataupun kesempatan atau peluang yang diberikan perusahaan ke kamu yang kayak gitu-gitu loh teman-teman ya. Jadi akan mendapatkan keadilan tersebut ya. Kalaupun dalam hal yang berkaitan dengan relationship ya, kemungkinan bisa dapat perhatian sesuai dengan apa yang kamu mau ya, sesuai dengan pengorbanan kamu selama inilah ya, kayak gitu. Lalu juga hal-hal yang kamu inginkan selama ini yang sudah jadi impiannya kamu ya teman-teman, dalam artian hal yang udah kamu tunggu ya selama ini, kamu dapat kabar dari sana gitu loh ya. Jadi nggak harus sifatnya romantis ya love ini teman-teman ya, tapi lebih ke kayak kemenangan dalam diri gitu ya, sesuatu hal yang ingin kamu ketahui dan pada akhirnya kamu ketahui ya, seperti itu. Oke. Lalu ada spiritual. Wah, cek 1 2 3. Biasa ya suara-suara kalau di pagi hari, di pagi buta kayak gini. Buta banget nih. Jam berapa? Jam 4 ya. 4 jam 5. Nah, spiritual ini adalah tentang impian-impian kamu yang bakalan jadi kenyataan di bulan ini ya. Kemarin mungkin orang bilang ya namanya ya itu tuh nggak mungkin gitu kan, itu tuh impossible banget, itu tuh bla 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 gitu ya. Dan pada akhirnya ya bisa juga gitu ya, yang di awang-awang kemarin kayak nggak mungkin ya bisa jadi kenyataan ya, kalau emang alam semesta ini sudah berkehendak gitu kan. Nggak ada yang bisa, yang namanya manusia bisa menghalangi hal tersebut teman-teman ya, bukan kapasitasnya kita lah gitu ya. Kita lihat ya potensi atau hal-hal yang perlu dicegah seperti apa di bulan ini ya, potensi yang perlu dicegah atau hal-hal yang kurang baik ya apa, dengan cara kayak gimana sih ya. Oke.
terkoneksi dengan seseorang lagi ya teman-teman ya, di saat kamu lagi jenuh banget ya, terkoneksi dengan seseorang yang pada akhirnya kayak menarik sedikit perhatiannya kamu ya. Ini ingat ya, ingat bahwa kamu tuh punya kesempatan. Ya, kesempatan apa? Untuk tetap baik teman-teman ya. Jadi setiap manusia ya, kalaupun dikasih yang namanya orang menganggap itu adalah godaan, cobaan gitu kan, kamu tuh punya pilihan ya, untuk tergoda ya, untuk tercoba, atau untuk tetap stay di jalan yang straight ya, lurus-lurus aja. Nah ini adalah pilihannya kamu sendiri teman-teman ya. Bulan ini ya ada potensi ya terkoneksi dengan seseorang yang menyebabkan kamu sedikit tergoda ya, dan ada potensi-potensi indikasi ke arah hubungan yang sedikit berbahaya. Nah kalau sudah tahu kayak begini ya, ada batasan dong gitu kan ya. Karena apa? Karena kalau misalkan kamunya tetap nekat teman-teman, yang ada kamu udah tahu lah ya apa yang bakalan ibaratnya kita dapetin gitu. Kalau hal baik ya pasti kita dapetnya juga bukan hal baik, walaupun mungkin seneng-seneng gitu kan ya, sesaat aja teman-teman ya, tapi balik lagi ya ke nggak baik lagi gitu ya, seperti itu. Oke, ini potensi ya, hal-hal yang perlu dicegah. Nah sekarang kita akan menuju ke saran-saran buat kalian ya, untuk menghadapi ya bulan ini nih seperti apa ya. Kita lihat ya, growth, reality, success, attachment. Oke, ini bulan yang bagus banget loh buat kalian itu belajar buat apa sih, upgrade skill ya, upgrade ilmu pengetahuannya kalian gitu ya. Jadi karena potensinya ada ya teman-teman ya, dan juga daripada kalian itu pikirannya macem-macem ya, lebih baik ya difokuskan atau dialirkan ke hal-hal yang penting seperti itu. Dan kalau dilihat juga nih potensinya di bulan ini, kita mesti belajar buat sadar diri ya, bahwa manusia itu punya yang namanya keterbatasan, termasuk kamu teman-teman, termasuk orang-orang sekitarnya kamu. Jadi yuk belajar beradaptasi ketimbang kamu tuh maksain sesuatu hal yang bakalan jadi ribut ya, seperti itu. Tapi bukan berarti harus takut ribut loh ya teman-teman ya. Artinya jangan takut mengekspresikan apa yang kamu mau ungkapkan gitu ya, ibaratnya berpendapat atau apa, jangan takut. Hanya saja mungkin kata-katanya yang perlu diperbaiki gitu kan, cara menyampaikannya yang perlu diperbaiki ya, seperti itu. Tapi jangan karena takut salah, takut apa akhirnya kamu jadi nggak ngapa-ngapain gitu ya. Tapi juga tidak yang namanya arogan ya teman-teman ya. Nah belajar beradaptasi ya, tidak memaksakan kehendak sama orang lain. Lalu juga me time yuk teman-teman ya, kasih waktu buat dirinya sendiri juga, istirahat teman-teman, karena dengan seperti itu kita sama dengan menghargai diri ya. Kadang-kadang kita lucu minta dihargai sama orang lain, tapi padahal kita lupa untuk menghargai diri kita sendiri itu seperti apa ya. Lalu juga kalau dalam keadaan bosen, keadaan capek, keadaan lelah ya dalam hidup, jangan pergi kemana-mana ya, cukup bersimpuh saja ya, berdoa sesuai dengan keyakinannya kalian ya, atau melakukan hobinya kalian yang memang kalian suka ya. Selagi hobi ini tidak yang namanya memberikan beban ke orang lain ya, hobinya juga tidak yang namanya membuat orang lain menderita gitu kan, atau membuat diri sendiri menderita ya, lakuin aja teman-teman ya, seperti itu. Jadi pilih jalan yang baik dalam hidup, belajar lebih fleksibel, pastinya lebih lentur ya, lihat dari sudut pandang yang luas. Dan buat kalian semua apalagi yang sedang problem-problem dengan penerimaan diri ya teman-teman, menerima situasi dan kondisi ya, problemnya pasti banyak sekali nih ya. Buat kalian yang problem di penerimaan diri ya, bisa jadi gatel-gatel, juga bisa alergi ya, ataupun jerawat yang tidak kunjung berhenti, udah ke dokter manapun, udah pakai skincare yang dari mulai yang top sampai yang nggak top gitu kan, yang tak terdengar sampai yang terdengar gitu kan, ya tetap aja. Nah ini problem-problem yang berkaitan dengan penerimaan diri pastinya ya, perlu diatasi nggak sih? Perlu banget ya, buat kesehatan mental kita sangat perlu. Kadang-kadang kebingungan pasti terjadi, namanya juga manusia ya teman-teman ya. Kalau udah kayak begini nggak usah takut salah. Karena apa? Karena dengan salah kita belajar kadang-kadang, dan sebenarnya nggak ada yang salah dan benar sih teman-teman ya. Karena apa? Karena kita mau ke jalan mana aja ya, boleh aja jalannya berbeda gitu kan, walaupun mungkin tujuannya sama. Jadi jangan takut salah, karena apa? Semuanya akan menuju ke perhentian yang dimana memberikan makna masing-masing ya, seperti itu. Oke teman-teman, ini adalah cerita kamu ya di bulan
ini ya. Semoga bulan ini bisa dilampaui dengan baik teman-teman ya, sama dengan bulan-bulan yang sebelumnya, bahkan jauh lebih baik ya. Kita bakalan jumpa lagi di next monthly reading teman-teman ya, dengan bacaan yang pastinya akan lebih memotivasi kamu lagi ya, dan menghadapi bulan depan dengan penuh semangat pastinya ya. Oke, tetap semangat ngadepin bulan ini apapun yang terjadi dalam hidupnya kalian teman-teman. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.